yogurt, keripik, kentang, seperti itu, makanan yang manis, kue-kue, coklat, muffin, donat, seperti soft drink. Nah itu kita batasi sangat, red food istilahnya, hanya boleh 1 kali seminggu kalau dalam menjalankan program ini ya. Terus kemudian ada yang yellow food otomatis hati-hati juga. Itu contohnya seperti ini, roti-roti, keju-keju, pancake atau biskuit. Nah itu boleh dikonsumsi. Oh ini tuh nggak boleh tiap hari ya dok? Itu boleh, cuman porsinya kecil karena kan hitung kalori ya, keseimbangan yang masuk sama yang keluar gitu. Nah terus kemudian untuk yang green food itu ya boleh dimakan kita setiap hari, itu artinya yang diet seimbang tadi gitu, yang komposisinya misalnya karbohidratnya sekitar, posisi di persentase itu 50 hingga 60%, proteinnya 15 hingga 20, terus lemaknya sekitar 25 hingga 30%, dan pemilihan lemaknya pun lemak yang tidak jenuh gitu ya dok ya, tidak jenuh, dan dikurangi yang jenuh-jenuh itu sekitar 7%, sehingga kita mencapai tadi target yang kayak kolesterol, trigliserid itu semua menjadi targetnya stabil. Dan tidak lupa juga dengan pemenuhan sayur dan buah, itu penting banget, serat dok ya. Selain satu fungsinya untuk sebagai prebiotik usus kita, untuk kesehatan imunitas usus kita, yang kedua bisa penurunan berat badan karena fungsinya mengenyangkan. Jadi dengan kalori yang rendah kita bisa lebih hemat kalori tapi mengenyangkan, tidak mudah lapar. Nah dan bisa juga mengatur kadar gulanya tidak terkontrol gitu loh. Jadi bagus juga buat misalnya yang obesitas, anak dengan diabetes seperti itu. Nah kemudian selain itu cairan tentunya tetap ya, kalau anak-anak itu kan ada jadwalnya juga 6 gelas per hari. Terus kemudian tidak lupa penting itu aktivitas dok. Banyak anak-anak zaman sekarang itu aktivitas fisiknya kurang akibat mager ya, males gerak gitu. Jadi seperti gadget, HP, terus kurang gerak itu kan ya otomatis dibatasi. Kalau banyak penelitian juga menyarankan kurang dari 2 jam kalau sedang program ini gitu. Kemudian gerakan-gerakan aktivitasnya itu bisa dipilih banyak ya, jadi ada yang berfungsi secara aerobi ya untuk membakar kalori. Yang kedua penguatan otot itu seperti kayak stretching, push up seperti itu dok. Terus atau dengan juga satu lagi dipilih juga, biasanya anak-anak itu kan kalau olahraga kan bisa contohnya bisa kayak bersepeda, berlari atau skipping, itu bisa dipilih seperti itu gitu dok. Kemudian oke dok. Ada yang kurang jelas nggak penjelasan saya? Iya dok, karena agak terputus-putus ya. Mungkin dok. Jadi agak kurang. Yang masalah aktivitas fisik tadi gimana dok, aktivitas fisiknya? Aktivitas fisik itu ada aerobik satu dengan intensitas sedang. Nah itu biasanya bisa dipilih dengan seperti anak, ada anak dan obesitas anak, ada remaja ya. Kalau anak itu bisa seperti lari, terus kemudian bersepeda, sepatu roda, tapi kan tapi mungkin tentunya nggak di tempat yang ini karena pandemi juga ya. Terus kalau remaja itu bisa dipilih dengan jalan cepat, bersepeda, terus mendaki, ski seperti itu. Terus kemudian kalau untuk melompat tali juga bisa ya, bela diri, karate seperti itu dok. Itu kan gerakan-gerakan anak-anak dan remaja. Kalau untuk yang penguatan ototnya biar waktu penurunan berat badan masa ototnya nggak hilang, jadi dikuatkan dengan misalnya push up, sit up, tarik tambang, terus olahraga yang memanjat tali juga bisa, terus senam kekuatan otot juga ada kan di YouTube juga bisa di ini. Terus kemudian kalau untuk yang ketiga yaitu penguatan tulang. Jadi senam penguatan tulang itu seperti skipping, melompat tali, berlari, terus bola basket, bola voli, tenis seperti itu, atau berenang ya, seperti itu dok. Jadi Oke.
jelas sekali ya dok ya. Jadi selain pengaturan makan, juga kita harus pengaturan aktivitas fisik ya dok ya. Gitu. Dok, satu lagi dok, waktu pengaturan makan itu apa memang harus tadi dikurangi 200 kalori kan dok ya setiap makan, tapi tetap frekuensi makannya itu apakah benar tetap 3 kali sehari atau 2 kali sehari, atau makannya memang dikurangi sekali sehari? Enggak, makan tetap ikut ritme tubuh badan kita biar tetap sehat, organ-organnya tetap tidak rusak. Jadi tetap gizi seimbang tadi dengan jadwal 3J sesuai jadwal, sesuai dengan jenisnya, sesuai dan jadwal, jenis dan jumlahnya gitu. Jadi tetap makan 3 kali dok, terus bisa diberikan 2 kali snack. Kalau misalnya nurun berat badan, terus dia berat badannya tinggi sekali, terus memang dia diabetes, bisa kita berikan snacknya 3 kali seperti itu. Karena untuk mengurangi kadar gula darah yang tinggi di waktu malam hari, maksudnya kadar gula darah yang rendah di waktu malam hari seperti itu. Gitu, dok. Disesuaikan dengan kebutuhan kalorinya, nanti dibagi-bagi gitu dok. Sekitar makan pagi sekitar 20%, makan siang 25%, makan malam 25%. Itu kan, terus nanti snacknya bisa 10 hingga 15% masing-masing, tergantung 2 kali atau 3 kali pemberian. Oke, jadi dok, kesimpulannya kan makanannya tuh tetap 3 kali sehari, ya kan, mungkin porsinya ya dok ya, porsinya dikurangi, jadi kita bisa mengurangi 200 kilokalori setiap dia makan ya dok ya. 200 hingga 500. Kemudian 200 sampai 500 kilokalori. Kemudian disertai dengan aktivitas fisik. Aktivitas fisiknya bisa aktivitas fisik yang ringan, sedang, ya terutama misalnya lari, aerobik ya dok ya. Seperti itu. Ya kan dok? Iya. Betul dok. Aerobik, penguatan otot, penguatan tulang. Dok, yang... Aerobik, penguatan otot, penguatan tulang dok. Oh iya, ada 3 ya jadinya aktivitas fisiknya. Ada aerobik. Aerobik itu bukan yang kayak aerobik lemak loh. Bukan. Maksudnya aerobik itu yang lebih untuk Kardio. Jadi ada aerobik, penguatan otot dan penguatan tulang. Jadi seperti itu ya. Jadi dok, satu lagi mungkin yang paling penting adalah misalnya penghargaan ya dok ya. Penghargaan, terus misalnya ada dari orang tuanya, misalnya berhasil dalam seminggu itu turun gitu ya dok ya. Betul. Kita orang tua, sebagai orang tua mungkin memberikan penghargaan kepada anaknya gitu ya dok ya. Sampai tambah semangat lagi, terus dia tahu tujuannya kemana, kesehatannya jadi lebih bugar, selain sehat seperti itu ya. Dan otomatis prestasi sekolahnya biasanya tambah naik karena kepedeannya naik dok. Ya, jadi memang obesitas ini juga memberikan memberikan rasa depresi sebenarnya pada anak ya dok ya. Selain dia juga merasa tidak pede, juga dia kadang-kadang suka dibully sama teman-temannya, padahal dia jadi makanya lah kita membuka forum ini supaya ibu-ibu tahu bagaimana mengatasi anak-anak yang obesitas tersebut. Gitu. Dok, ada yang nanya nih. Lagi lain ya nanti ya pertanyaannya ya. Ini terus gimana dok? Misalnya kita mau mencegah obesitas itu gimana dok? Misalnya supaya tidak terjadi obesitas gitu, itu gimana dok? Ada nggak trik-triknya dok? Trik-triknya yaitu satu, suasana yang merangkul semua dari segala pihak, terutama anaknya dibikin nyaman di keluarga, terus kebiasaan makannya juga diatur. Jadi semua keluarga juga ikut seperti dia, pola hidup sehat juga. Tidak disediakan camilan-camilan yang manis-manis ya dok ya. Sebaiknya langsung makan besar. Kalau mau snacknya pun dipilih snack yang sehat ya. Snack sehat itu ya seperti buah, sayur sesuai kecukupan kita kan sekitar, kalau buah itu 2-3 porsi per hari, kalau sayur hingga 3 hingga 5 porsi per hari kalau lagi diet nih ya. Terus kemudian di 3 kali makan tidak boleh skip ya, terutama sarapan itu penting untuk apalagi anak-anak buat sekolah, untuk saya ingatnya juga. Terus kemudian
selain dukungan dari keluarga, dari guru-guru, dari lingkungan, dari semua yang berkaitan sama anak itu, ya otomatis aktivitas fisik juga diperhatikan biar balance apa yang masuk sama yang keluar tidak berlebihan seperti itu. Dan itu aja pesannya. Oke dok, dok ada yang nanya nih, misalnya kan kayak kita bekerja gitu kan, tapi anaknya itu kayak ibu-ibu yang bekerja kan anaknya kan kadang-kadang sendiri atau misalnya sama yang jagain ya kan dok. Terus anaknya tuh mau makan, dia makan, dia bisa masak sendiri. Kalau misalnya lapar dia masak Indomie atau apa, itu gimana caranya dok? Pesen online ya? Tidak usah disediakan makanan-makanan seperti itu gitu dok? Ya, benar itu salah satu edukasi gizi kita di rumah ya. Jadi sebaiknya memang sesibuk apapun kita tetap harus memperhatikan tentang masa depan anak, terutama tentang gizinya ya. Jadi kalau bisa mungkin kita seminggu sekali atau 3 hari sekali kita nyetok sayur dan buah di kulkas dok. Terus kemudian sudah dikotak-kotakin masak-masaknya, udah dibumbu-bumbuin, bumbunya tentunya bumbu yang sehat ya. Misalnya udah di stok ayam goreng atau ikan goreng. Kan anak mungkin kalau mbaknya misalnya pulang pergi, terus anaknya lapar nih, ibunya belum pulang. Ya, kalau udah dewasa mungkin udah bisa goreng sendiri apa yang disiapkan ibunya, yang tapi dengan cara yang sehat, bukan yang fast food ya dok, bukan yang junk food seperti itu. Terus kemudian dan disiapkan sebelum kita bekerja sayur-sayuran. Masalahnya sekarang kan banyak yang ini ya dok ya, maksudnya kan biar cepat nih stop stok fast food, stok apa ya kayak tadi makanan-makanan ya cepat saji gitu dok. Tapi kan frozen food itu kan itu juga termasuk ya dok ya? Ya itu sebenarnya kalau di dalam kita diet yang anak obesitas kan harus diperhatikan juga kadar garamnya dok. Garam, gula itu ditaker. Kalau rekomendasi kan tidak boleh lebih dari 2 hingga 3 kalau untuk gula ya untuk anak per hari. Kalau untuk yang garamnya juga begitu ya, sekitar 1.500 hingga 2.300 mg natrium. Jadi itu sekitar 2/3 sendok teh per 24 jam. Jadi kalau kita makan yang frozen gitu, kita lihat komposisi labelnya. Anak-anak pun juga bisa mulai belajar membaca label makanan dong kalau udah besar. Jadi dia tahu menerapkan pola hidup dia sehat meskipun ibunya nggak ada. Misalnya itu tujuannya untuk kalau udah lepas dari kita kuliah, misalnya udah jauh dari orang tua kan, dia juga ilmu itu akan mendarah daging istilahnya. Misalnya di dalam satu contoh kita nggak ngomong nugget, bukannya nggak sehat. Tadi kan yang red food jadi 1 kali per minggu. Itu misalnya di dalam satu porsi sajian 5 nugget itu sekitar 270 mg natriumnya dong ya. Jadi kita bisa terus proteinnya sekitar 12 hingga 13 biasanya. Nah, kebutuhan untuk sekali makan, andaikan terpaksa memang harus makan itu gitu, kita hanya boleh memberikan 2 hingga 3 dok buah gitu. Misalnya urgent sekali ibunya harus berangkat subuh, terus anaknya disiapin itu aja masak itu. Nah itu terus nggak ada telur yang bisa diceplok atau nggak ada ayam yang sedang dibumbu, ya udah yang ada di kulkas misalnya nugget ya boleh, cuman yang hanya 2 hingga 3 dan tidak boleh terlalu sering gitu, karena garam itu tadi kalau terlalu banyak dia kan menahan air, jadi untuk proses diet itu kurang bagus. Tidak jadi makin gendut ya dok? Iya betul. Gitu, sama gula juga ya gitu. Oke dokter. Terus tipsnya lagi tuh kalau misalnya pemilihan susu kan penting buat anak. Ya, untuk pemilihan susu kan penting ya gitu buat tulang, untuk vitamin, mineral. Dipilih yang rendah lemak gitu, yang skim ataupun low fat gitu dong. Jadi lemaknya yang diharapkan 0 hingga 1%, jadi nggak memperberat saat dia diet gitu. Oke, jadi susu boleh ya dok ya sebenarnya ya dok ya? Boleh dipilih yang low fat atau rendah lemak, dengan proteinnya tetap kita butuhkan di situ, kalsiumnya, vitaminnya, mineralnya juga kita butuhkan di situ. Oke, dokter ini menarik sekali dokter tentang obesitas pada anak ini. Jadi mudah-mudahan
ibu-ibu di rumah sudah bisa memahami lah ya dok ya, bagaimana pengaturan makan pada anak, walaupun ibunya bekerja tapi tetap memberikan makanan yang sehat untuk anaknya. Ya dok ya. Iya. Ada nggak pesan-pesan tertentu dok sebelum kita ini dok, ada nggak pesan-pesan sebelum kita selesai dok, pesan-pesan untuk ibu-ibu di rumah supaya tetap semangat, supaya memberikan makanan yang sehat untuk anak-anaknya dok? Oh iya ya. Jadi gizi lebih atau obesitas ini kan ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan antropometri, ya, deteksi dini komorbiditas yang dibuktikan dengan pemeriksaan penunjang. Nah, semua ini harus dilakukan dengan bantuan dari orang tua, anggota keluarga, teman, guru yang dilibatkan dalam tata laksana obesitas ini. Terapi ini sangat intensif, jadi butuh dukungan moral yang kuat, terus dan dukungan pemilihan jenis makanan dan penyetokan makanan di rumah seperti itu. Karena ini semua akan melindungi anak dari early adiposity rebound, jadi lemak-lemak yang menumpuk berulang kali itu tidak berulang, ya, dan pencegahannya juga mencegah komorbiditas seperti penyakit-penyakit yang tadi metabolik maupun degeneratif nanti di saat usia yang sudah tua gitu. Udah, Dok. Oke. Dokter, ini terima kasih banget hari ini sudah bincang-bincang. Tadi ada Dokter Selfie, terima kasih udah ikut lihat ya, teman-teman semua yang dari rumah sakit juga udah lihat ya dok ya. Iya. Mudah-mudahan bincang-bincang hari ini kita ini sangat bermanfaat ya dok ya. Bisa membuat anak-anak kita itu lebih sehat, makanannya lebih sehat. Betul. Juga pastinya untuk perkembangan dan pertumbuhannya juga lebih sehat ya dok ya. Iya, betul. Dokter, terima kasih banyak dokter atas Sama-sama. kesempatannya. Selamat Idul Adha ya dok. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Sehat semuanya. Iya, terima Dokter, kasih. makasih. Ya, bye. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.